pagiku cerahku, matahari bersinar, ku gendong tas merahku di pundak. Selamat pagi semua, ku nantikan dirimu di depan kelas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar anak-anak Ustazah hari ini? Alhamdulillah, semoga kita senantiasa diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baiklah, karena kita masih dalam keadaan pandemi, oleh karena itu pembelajaran kita pada hari ini masih dilakukan secara online ya Ananda semua. Oleh karena itu, kepada Ananda semua agar senantiasa menjaga kebersihan tubuh dengan cara rajin cuci tangan dengan sabun dan senantiasa memakai masker jika berada di luar rumah ya Ananda. Baiklah, sebelum kita mulai pembelajaran kita hari ini, marilah sama-sama kita berdoa. Semuanya tangan di depan dada, siap berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Amin. Baiklah soleh-soleha, dalam pembelajaran video kali ini kita akan membahas tentang kisah Nabi Idris alaihi salam. Nabi Idris adalah keturunan keenam dari Nabi Adam yang lahir di Mesir. Nama asli Nabi Idris adalah Khanu. Guru utamanya adalah Nabi Syis alaihi salam. Beliau diberi nama Idris oleh gurunya karena gemar menuntut ilmu, yaitu Nabi Idris gemar membaca dan menulis, serta rasa ingin tahu yang sangat besar. Nabi Idris adalah nabi yang sangat cerdas. Beliaulah yang pertama kali menjinakkan kuda yang awalnya liar. Setelah menjinakkannya, kini kuda bisa ditunggangi serta bisa digunakan untuk mengangkut barang. Orang yang baru melihatnya sangat heran karena Nabi Idris dapat menempuh perjalanan dengan sangat cepat daripada mereka yang masih berjalan kaki. Dengan adanya kendaraan ini, kaum Nabi Idris sangat terbantu dan menjadi makmur. Oleh karena itu, Nabi Idris menjadi orang yang sangat disegani dan menjadi panutan oleh kaumnya. Dalam Al-Quran, Nabi Idris digolongkan sebagai manusia yang sabar karena beliau tidak putus asa dalam menghadapi tantangan dan rintangan. Nabi Idris merupakan manusia pertama yang mulai menulis dengan pena dan dianugerahi berbagai kepandaian oleh Allah seperti ilmu alam semesta, ilmu tulis-menulis, dan ilmu berhitung. Beliau juga manusia yang pertama kali menjahit baju, sehingga membuatnya lebih nyaman dipakai daripada baju yang masih terbuat dari daun dan kulit hewan. Beliau juga menguasai berbagai bahasa. Oleh karena itu, beliau mudah berkomunikasi dengan orang lain. Nah, karena kepandaian Nabi Idris dengan berbagai hal serta membuat kaumnya makmur, maka kaum keturunan Qabil semakin bertambah jahat. Mereka berani merampas harta benda kaum Nabi Idris dan melukai para perempuan dan anak-anak. Jumlah mereka pun semakin banyak karena orang-orang yang tidak mau bekerja pun ikut menjadi golongan keturunan Qabil. Karena kejahatan Qabil semakin meresahkan para penduduk, mereka pun mulai melaporkannya kepada Nabi Idris. Lalu Nabi Idris pun pergi ke sebuah bukit dan meminta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Maka pada saat itu Nabi Idris berumur 82 tahun. Beliau pun diangkat menjadi rasul untuk memberikan peringatan kepada seluruh umat manusia. Maka Nabi Idris pun memberikan peringatan itu kepada kaum Qabil ke jalan yang benar. Nabi Idris berkata, "Hai saudaraku, berhentilah melakukan perbuatan keji dan mungkar. Ikutilah jalan kebenaran seperti ajaran Nabi Adam alaihi salam." Namun kaum Qabil justru sangat marah. Mereka menantang Nabi Idris untuk berperang. Maka Nabi Idris pun dan pengikutnya mulai membuat berbagai peralatan perang dan benteng untuk menahan serangan dari kaum keturunan Qabil. Akhirnya perang pun terjadi. Nabi Idris menjadi panglima perang. Beliau berperang dengan gagah berani, sehingga beliau pun mendapat julukan As'adul Us'ud atau singa di atas singa, karena tidak pernah putus asa dalam menjalankan tugasnya untuk memerangi kejahatan. Akhirnya pertempuran itu dimenangkan oleh kaum Nabi Idris. Namun kaum Qabil ini semakin bertambah banyak dan tidak berhenti untuk menyerang para wanita dan anak-anak. Maka Allah pun memerintahkan kepada Nabi Idris dan kaumnya untuk hijrah dan meninggalkan negerinya ke tempat yang aman. Nah, baiklah soleh-solehah, maka keteladanan apa yang bisa kita ambil dari kisah Nabi Idris alaihi salam? Nah, adapun keteladanan yang bisa kita ambil dari kisah Nabi Idris alaihi salam adalah yang pertama, rajin belajar. Dengan rajin belajar, kita bisa mempunyai ilmu yang banyak. Kemudian, yang kedua adalah gagah berani. Artinya, kita harus berani melawan kejahatan demi menegakkan kebenaran. Dan yang ketiga adalah pantang menyerah. Artinya, kita tidak boleh putus asa dalam belajar ya soleh-solehah. Nah, baiklah, sampai di sini dapat dipahami ya soleh-solehah semua. Baiklah, untuk tugas antum di rumah, silahkan kerjakan soal berikut ini. Untuk soal yang pertama, siapa nama asli Nabi Idris alaihi salam? Soal yang kedua, Nabi Idris diangkat menjadi nabi dan rasul pada umur. Yang ketiga, gelar Nabi Idris adalah. Yang keempat, keteladanan yang bisa kita ambil dari kisah Nabi Idris adalah. Nah, silakan soleh-soleha mengerjakannya pada latihan PAI. Nanti tugasnya silakan difoto dan dikirim ke WA Ustazah ya soleh-soleha semua. Nah, baiklah, sampai di sini dulu pembelajaran kita hari ini. Semoga apa yang kita pelajari hari ini bisa bermanfaat untuk antum di kemudian harinya. Ustazah akhiri dengan hamdalah. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pagiku cerahku, matahari bersinar, ku gendong tas merahku di pundak. Selamat pagi semua, ku nantikan dirimu